Apa langkah selanjutnya setelah kita mengeluarkan semua yang akan kita bereskan? Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi. Saya berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita ngobrol, saya pengen sapa teman-teman yang udah subscribe dan setia di sini. Yang baru subscribe dan yang baru klik video ini. Salam kenal dan terima kasih banyak buat teman-teman semua di sana. Oke, mari kita mulai obrolan kita tentang langkah apa aja sih yang harus kita lakukan setelah semua barang dikeluarkan dari tempatnya. Barang-barang yang sudah kita keluarkan dari kandangnya bisa kita pilah menjadi 3 kategori, yaitu simpan, buang, atau berikan. Teknisnya begini. Sediakan 3 wadah besar, bisa trash bag atau kardus besar yang memuat barang-barang yang akan kita pilah. Beri tulisan simpan, buang, dan berikan pada tiap kardus. Oh ya, sediakan juga 1 kardus tambahan. Untuk apa? Akan saya beritahu nanti. Simpan, buang, atau berikan. Yuk, kita bahas satu persatu. Simpan. Barang kategori ini adalah barang yang akan disimpan kembali karena masih memberikan manfaat, berfungsi dengan baik, dan bernilai estetik yang memberikan kebahagiaan bagi kita. Bila kita menemukan barang yang sudah lebih dari setahun kita tidak gunakan dan kondisinya masih sangat baik, lebih baik kita hadiahkan saja pada orang lain. Jadilah dermawan dengan menghadiahkan barang pada orang yang tepat. Bisa jadi barang tersebut di rumah kita sudah tidak digunakan dan tidak disayang. Di tangan orang lain bisa jadi mendapat perhatian lebih dan lebih optimal lagi kemanfaatannya. Optimal kemanfaatannya berarti kita masih menggunakan barang tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Fungsinya masih berjalan dengan baik dan kita terbantu dengan kehadiran barang tersebut. Optimal memberikan kebahagiaan saat barang tersebut dapat memberikan kenikmatan dan kebahagiaan saat melihatnya. Kita simpan di tempat istimewa yang mudah terakses. Anehnya, justru kita tetap menyimpan barang memorable atau barang yang dalam tanda petik lucu, tapi tidak kita tempatkan di tempat istimewa. Seringkali justru sebaliknya, tersembunyi di dalam lemari, pojok ruangan, dan terbungkus kresek lagi. Lalu, nilai barang itu untuk memberikan kita kebahagiaan menjadi tidak ada, ya kan? Buang. Barang-barang kategori ini sebenarnya sangat mudah kita kenali. Biasa kita menyebutnya dengan sampah, yaitu barang yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak memberikan manfaat lagi pada kita. Contohnya banyak banget. Pakaian yang robek atau kena noda, kemasan makanan, kardus kemasan sepatu dan tas, paper bag atau shopping bag yang biasanya sayang banget dibuang sampai numpuk tapi tak kunjung kita pakai. Kosmetik dan obat-obatan kadaluarsa, koran, pamflet, leaflet, dan media promosi lainnya, kalender tahun mana yang masih saja tergantung, makanan basi di kulkas, botol atau wadah yang sudah tidak digunakan lagi, dan barang yang tidak dapat diperbaiki atau tidak layak disumbangkan. Jangan ragu bila kita menemukan barang-barang tersebut di atas di rumah kita, segera buang karena itu sudah terkategori pada sampah. Relakah kita memelihara sampah yang sudah tidak memberikan manfaat lagi di rumah kita? Namun, baiknya kita juga perhatikan aspek lingkungan saat membuang sampah. Dampak sampah yang kita buang, apakah berkontribusi terhadap menumpuknya sampah yang makin berat membebani pojok-pojok penampungan sampah? Sepanjang masih bisa didaur ulang dengan syarat kita yakin akan serius mendaur ulangnya, maka silakan disimpan. Namun jika ragu,
lebih baik donasikan pada komunitas atau tempat yang biasa mendaur ulang. Jikapun tidak memungkinkan, berarti kita terpaksa membuangnya. Berikan. Yang termasuk kategori ini adalah barang-barang yang masih sangat baik kondisinya, tapi sudah tidak kita gunakan. Bagaimana jika sewaktu-waktu barang itu diperlukan? Itu pertanyaan yang sering kali muncul saat seseorang menjalankan proses berbenah. Teman-teman, bila sampai saat ini barang tersebut tak kunjung kita gunakan, kemungkinan besar ke depan juga barang-barang ini tidak akan kita gunakan. Ada dua opsi yang bisa kita pilih di kategori berikan, yaitu opsi dijual dan didonasikan. Jadilah dermawan dengan memberikannya pada orang lain. Barang yang sudah tidak digunakan atau tidak disayang, berikan kehidupan yang baru untuk barang tersebut. Semoga di tangan pemilik baru, barang tersebut sangat berguna dan memberikan perhatian istimewa. Mendonasikan bisa dilakukan mandiri ke perorangan atau bisa kita manfaatkan komunitas atau yayasan yang khusus membuka layanan penerimaan donasi barang. Opsi kedua yaitu dijual. Manusiawi sekali, kita lebih mudah mengeluarkan barang sekaligus mendapatkan imbalan berupa uang, baik sebagian, terlebih seharga barang tersebut. Sah-sah saja, tapi perlu diingat, tujuan besar kita adalah berbenah, mengisi rumah hanya dengan barang-barang yang memberi manfaat bagi kita. Aktivitas menjual, mendonasikan, dan membuang adalah solusi untuk tujuan utama di atas. Sebentar teman-teman, masih ingat kardus tambahan yang harus disediakan di awal obrolan kita tadi? Mari kita bahas kegunaannya. Saat kita memilah, akan sangat mungkin, bahkan besar kemungkinan kita mendapati barang-barang yang kita ragu. Mau dibuang, sayang. Mau disimpan, tapi udah nggak dipakai. Mau didonasikan, Sepertinya kita semua bakal mengalaminya. Saya pikir itu hal yang wajar. Ada rasa sayang pada barang yang sudah kita beli dengan jerih payah, atau hadiah istimewa dari orang tersayang, atau peninggalan orang tua yang sudah turun-temurun. Banyak alasan yang biasa muncul saat dihadapkan pada situasi harus memutuskan memasukkan ke kategori yang mana. Ingat ya teman-teman, proses memilah barang harus tetap berlanjut. Jangan sampai perhatian teralihkan dan terhambat oleh barang-barang yang belum bisa kita putuskan. Masih ragu? Simpan saja pada kardus tambahan, lalu kembali fokus memilah. Bila ternyata banyak sekali barang yang belum yakin hingga kardus itu terisi penuh, solusinya simpan kardus tambahan ke gudang atau ke garasi, atau juga bisa ke lemari dalam kondisi barang-barang tetap dalam kardus. Tujuan dari kardus tambahan ini bukan untuk menahan barang tersebut keluar, tapi untuk menyelamatkan ruangan di rumah kita dari barang yang tidak diperlukan. Ingat ya teman-teman, jika barang di kardus sudah berumur 6 bulan sampai 1 tahun, itu artinya tak ada pilihan lain, keluarkan saja, dibuang atau didonasikan. Jangan di PHP-in, status barang digantung nggak jelas. Yuk, belajar tegas memutuskan status barang-barang di rumah kita. Simpan, buang, atau berikan. Subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru saya. Ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum.